Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bakar Tahun yang diwakili oleh Bapak Wijanto SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bakar Tahun. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada siang ini dalam acara berbagi praktik baik 7 Julis Berkegerak. Salam serta salam tercurahkan kepada Junjungan Besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau Untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan membaca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita Ibu Irsyawala yang akan dipimpin oleh Ibu Heni Kurniasi SPD. Kepadanya disilakan. Hadirin mohon berdiri. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bakar Tahun yang diwakili oleh Bapak Wijanto SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Maka pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini, kesempatan hari ini, alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul bertatap muka dalam
mudah-mudahan yang kemarin disampaikan oleh pemateri, ilmu-ilmu yang kemarin sudah disampaikan oleh narasumber di Solo itu dibawa ke sini, mudah-mudahan bisa berbagi khususnya kepada Bapak Ibu guru di ruangan ini. Nanti harapannya terkait dengan 7 jurus ini, saya juga belum tahu ya 7 jurus itu ya. Nanti jadi kalau penasaran 7 jurus dari BK itu seperti apa, sehingga kita nanti di dalam proses pengajaran, proses pendidikan dan proses pembelajaran itu minimal bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan. Karena informasinya sekarang itu BK itu bukan hanya seperti polis sekolah ya, itu yang diolah ya. Dulu dianggapnya ketika ada guru BK, aduh takutnya dipanggil karena pasti bermasalah. Dengan adanya 7 jurus ini, itu akan mendistraksi bahwa BK itu bukan hanya permasalahan saja, tetapi untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan bakat minat, kemudian terkait dengan prestasi kedepannya itu bisa dioptimalkan dengan peran BK lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin cukup dari kita dari sekolah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dikomunikasikan, nanti bisa bersama-sama, karena ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa sekali. Itu dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi dibagi praktik baik 7 jurus BK hebat dan hasil OJL 1 dan OJL 2 oleh Ibu Pengambil Maula SPD kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Masih semangat ya? Semangat. Boleh tidak nih tepuk semangatnya? Boleh. Boleh sekali. Tepuk semangat. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang mana telah mendukung saya, Kawidi yang Wawidi. Terima kasih dengan dukungannya. Alhamdulillah mudah-mudahan acara ini nantinya berjalan dengan lancar. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir, yang bersedia hadir meluangkan waktunya di tempat ini dalam acara berbagi praktik baik. Sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, apa sih, mungkin penasaran ya Bapak Ibu semua, apa saja sih 7 jurus BK hebat? Ya, ini merupakan hasil kemarin saya pelatihan di Solo selama 4 hari. Jadi hasilnya adalah membawa 7 jurus. Ya, jadi tidak hanya pencak silat ya. Ya benar ya, olahraga. Nah, bukan pencak silat yang mempunyai 7 jurus, tapi guru BK pun mempunyai 7 jurus BK hebat. Ya, apa saja 7 jurusnya? Sebelum memasuki itu, saya akan memperkenalkan jingle 7 jurus BK hebat. Nah, jinglenya.
kemudian apa yang sudah saya lakukan kemarin pada ujian 1 dan ujian 2, nanti saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Baik, tujuan dari diseminasi ini bahwa menyebarluaskan praktik layanan BK yang inovatif, kolaboratif, serta memperkuat sinergi antara guru BK dan guru mata pelajaran dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada peserta didik dan mendukung perkembangan holistik mereka. Kita garis bawahi bahwa perkembangan holistik mereka berarti Bapak Ibu guru mapel beserta guru BK bekerja sama untuk membantu siswa tumbuh secara utuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, mandiri, sehat, dan bahagia. Ya, jadi kita mengharapkan siswa-siswa kita itu tumbuh dengan gembira seperti itu, bahagia. Kita akan bahas secara bersama-sama. Yang adalah kenali potensi. Nah, di sini membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat siswa melalui teknik asesmen. Nah, jadi kita sebagai guru di sini perlu mengenali potensi-potensi yang dimiliki siswa kita. Kemudian jurus yang kedua adalah kelola emosi. Ini membantu murid mengenali, memahami, mengelola emosi, dan bahkan stres akademik. Ya, banyak ya Bapak Ibu anak-anak sekarang merasa stres dengan kondisi, mungkin dengan banyak tugas, dengan percintaannya. Nah, apalagi belum nanti misalkan kondisi di rumahnya memang tidak baik kayak gitu, otomatis emosi mereka juga tidak baik juga gitu loh. Yang akhirnya nantinya akan berdampak pada proses belajar mereka di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah temukan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting itu merupakan daya juang. Ya, kita kan sering nih mengalami kegagalan. Nah, bagaimana nih kita bisa menemukan resiliensi itu, bisa menemukan daya juang itu? Ini penting sekali diterapkan kepada siswa-siswa kita, ya, agar mereka ketika mengalami gagal, ketika misalkan kalah dalam pertandingan, ketika mereka mendapatkan nilai jelek, ya, mereka mampu untuk bangkit kembali, mampu untuk mencoba lagi seperti itu. Ini adalah menemukan resiliensi. Kemudian, jurus yang keempat adalah konsistensi. Membuat kebiasaan positif berulang dan konsisten, serta membangun disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu pada siswa. Kemudian, jurus yang kelima adalah jalin koneksi. Meningkatkan komunikasi yang sehat dan efektif untuk membangun hubungan yang kuat antara siswa, guru, teman sebaya, dan orang tua. Ya, kalau ini berarti berhubungan dengan sosialnya seperti itu. Yang keenam adalah jurus bangun kolaborasi. Ya, kalau kolaborasi di sekolah ini alhamdulillah saya rasakan sudah berjalan dengan sangat baik. Bapak guru, Bapak guru PK, Bapak guru mapel maupun wali kelas itu selalu berkolaborasi dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah maupun siswa-siswa yang ingin mengembangkan potensinya. Kita selalu berkolaborasi. Kemudian jurus yang ke-7 adalah menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sebagai sangat penting bagi tumbuh kembang siswa. Nah, ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu, bahwa kita perlu menata situasi, bahwa kita perlu memberikan rasa aman kepada siswa-siswa kita, ya, tidak ada
dari ketujuh jurus ini gambarannya sudah saya sampaikan. Ya, selanjutnya nanti saya akan berbagi praktik baik tentang OJL atau pengalaman kemarin saya sudah menerapkan 2 jurus. Ya, kemarin sudah dilaksanakan jurus 1 yaitu mengenali potensi, kemudian jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Oke, saya lihat Bapak Ibu sudah mulai ngantuk, kayaknya ini memang jam-jam rawan ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah ngantuk kayak gitu ya. Oke, oh belum, belum sekali jadi ngantuk. Oh ngantuk materi ya. Oke, tadi ada berapa jurus Bu Yanti? Oke. Ada 7 jurus ya, 7 jurus. Nah, jadi kemarin saya sudah praktik ke kelas 12 ya. Ini hasilnya. Pelajaran 1 jurus kenali potensi. Saya sudah menerapkan kecerdasan majemuk dan gaya belajar pada hari Rabu 22 September di kelas 12. Ini menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Waktu itu saya sebelumnya sudah mengkomunikasikan kepada anak-anak bahwa nanti pada pertemuannya bermula mereka membawa HP yang ada internetnya. Ya, ada pun anak yang memang bukan punya kuota, akhirnya catering ke saya dan catering ke temennya seperti itu. Ya, ini alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian dengan hasilnya dari kecerdasan dari gaya belajar, dari tes gaya belajar, mereka mengetahui gaya belajar yang apa sih yang mereka punya seperti itu. Ya, siswa mampu menyusun strategi belajarnya juga. Jadi kemarin pada saat pelaksanaan setelah mereka tes, saya meminta anak-anak itu untuk berkelompok sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Ya, jadi diketahui di kelas 10 itu ternyata anak-anak banyak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Ya, lebih cenderung mereka lebih banyak. Ya, kelas 10 itu kinestetik lebih banyak. Kemudian anak yang memiliki gaya belajar auditori hanya 2 anak. Ya, untuk yang visual itu sekitar 7 anak. Jadi didominasi di kelas 10 itu hasilnya adalah mereka-mereka yang mempunyai atau anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kemudian pada tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, ya, dengan hasil mereka sudah mengetahui hasilnya. Kemudian implementasinya anak-anak bisa merencanakan. Saya menyampaikan bahwa anak-anak di kelas 11 itu nanti kalian memilih jurusan, mau meminatkan di mana. Nah, jadi mereka harapannya dengan sudah melaksanakan tes kecerdasan ini, mereka bisa, oh saya kecerdasannya interpersonal, berarti mau nanti mengambil apa? Oh ternyata matematikanya, matematika bisnis saya lebih tinggi, berarti nanti saya bisa mengambil sebenarnya yang ada depannya, ada matematikanya seperti itu. Jadi itu nanti buat bekal mereka ketika pemilihan jurusan ataupun nantinya ketika mereka akan melanjutkan kuliah. Dengan harapannya seperti itu. Ini adalah kegiatan pada saat di kelas, karena metode yang digunakan adalah metode AK, aktivitasnya adalah asesmen menggunakan aplikasi. Tadi ada aplikasi dari Akuntan itu. Kemudian, nah, yang kedua refleksi, diskusi kembali makna. Jadi anak-anak diskusi tadi mencari membuat strategi belajar yang tepat untuk masing-masing gaya belajar. Kemudian konsepnya saya jelaskan apa itu 8 kecerdasan majemuk, kemudian apa itu gaya belajar seperti itu. Aplikasinya mereka membuat rangkuman hasil teksnya pada LKPD, kemudian menuliskan strategi-strateginya
kita SPG dulu. Mau? Mau? Saya meminta bagi buku boleh? Karena saya sudah melihat ada yang ngatur Belina. Ayo Belina, kita Bapak Ibu Belina. Bapak Ibu, biar suasana yang tidak tegang gitu loh. Saya sebenarnya agak tegang Om Didi, dan sudah tegang itu cair, tapi melihat Bapak Ibu ini kok di sini tegang gitu loh. Jadi ini gantian tegang mau gimana? Oke, silakan Bapak Ibu. Kita akan sedikit. Kita sedikit. Instruksinya adalah kemana angin berembus. Jadi ketika saya bilang kemana angin berembus, sambil bilang angin berembus, saya bilang kemana angin berembus, babinya angin berembus. Nah, ketika saya bilang angin berembus kepada Bapak Ibu yang menggunakan hashtag, berarti tugasnya Bapak Ibu adalah ya, tugasnya Bapak Ibu adalah karena angin berarti harus berpindah tempat, bertukar tempat dengan yang ada di depan, mau ke samping, mau ke depan, boleh. Gitu. Kecuali yang tidak, berarti yang tidak sesuai instruksi ya hanya diam saja, tidak misalkan Bapak Ibu yang berjenggot ya lanjut lagi ya Bapak Ibu, ini masih tentang kenali potensi ya. Jadi ini loh Bapak Ibu, ada 8 kecerdasan majemuk ya. Jadi kecerdasan itu tidak hanya IQ, tapi ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah cerdas visual spasial, kemudian ada cerdas verbal linguistik, kemudian ada cerdas naturalis, ada cerdas apa ya, logis matematis ya, yang tadi hasilnya kalau misalkan yang terkait lingkungan. Kemudian ada cerdas musikal, ada cerdas interpersonal, ada cerdas intrapersonal, dan ada cerdas kinestetik. Nah, jadi ini adalah 8 kecerdasan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga sudah mengetahui kecerdasan Bapak Ibu? Belum. Bu Yanti sudah tahu kecerdasannya
Bapak Widya, nanti saya juga insya Allah akan mengaplikasikannya di kelas 2. Kemarin sudah di kelas 10 itu sudah. Jadi nanti khususnya yang kelas saya ya, karena nanti mungkin Bu Rizka, Bu Nana, atau Bu Ade sudah bisa mengaplikasikannya. Gitu. Ini karena anak-anak masih kelas 10, jadi sebagai bahan nanti ketika mau jurusan, ketika mau belajar. Sebenarnya harapannya saya ke depan ketika sudah dilakukan tes ini, dilakukannya itu tidak di tengah-tengah tapi di awal. Jadi ketika anak baru masuk kemudian di tes ini, Bapak Ibu guru juga sudah mengetahui ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas. Yang kedua ini kan jadi lebih enak lagi. Oh ternyata si Ahya ini kalau misalkan nih pelajaran di kelas anaknya nggak mau mendengarkan. Oh ternyata dikasih suruh mencatat, membuat email orang tua, ternyata anaknya nggak bisa ya. Itu, nah setelah dilihat, hasilnya kecerdasan SKM maupun SPM itu berarti sesungguhnya. Berarti bagaimana nanti Bapak Ibu menerapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan masing-masing gaya belajar mereka. Oh paham. Misalkan ada anak yang memang tidak mudah memahami dengan hanya mendengarkan, ya berarti bisa dengan cara lain gitu cara belajarnya. Ya, dan anak-anak kemarin alhamdulillah sudah bisa membawakan strategi belajar sesuai gaya belajar mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sesuai gaya belajar sendiri ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. OJL yang kedua, mohon maaf itu ada salah. OJL kedua yaitu saya memilih jurus 3 yaitu tumbukan resiliensi. Ya ini memang saya pada kelas 2 lagi karena mengingat waktu itu kan jam BK kayaknya 1 jam dan membayarkan bukannya waktu lebih dari 2 JP. Jadi saya meminta waktu itu jamnya Pak Widi. Terima kasih Pak Widi sudah berkenan memberikan jamnya juga. Nah hasil dari tumbukan resiliensi, siswa itu membuat menara dari kartu remi. Ya, waktu itu saya membawa kartu remi, kemudian anak-anak disuruh membuat menara setinggi-tingginya. Ya, anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian membuat menara setinggi-tingginya. Apakah anak-anak langsung berhasil membuat menara tersebut? Oh tidak, iya, benar sekali tidak. Ya, membuat menara butuh perjuangan, butuh beberapa kali membangunnya. Mencoba 1 kali ternyata gagal, baru 2 pondasi sudah roboh lagi. Apakah anak-anak terus kemudian menyerah? Tidak Bapak Ibu. Ya, anak-anak terus berusaha membuat menara tersebut, membuat menara tinggi, besar, tinggi seperti itu. Alhamdulillah anak-anak akhirnya bisa membuat menara tersebut. Ya, menara tersebut tidak hanya sebagai menara apa sih, tidak, tapi ada tujuannya yaitu menumbuhkan daya lenting atau resiliensi. Ya, kemudian hasil yang kedua adalah anak-anak mampu mengelompokkan fixed mindset dan growth mindset. Apa sih fixed mindset Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu fixed mindset? Itu adalah pola pikir tetap. Sedangkan growth mindset adalah pola pikir bertumbuh. Nah, ini adalah hasil dari OJL 2. Aktivitas ini di sebagian sana anak membuat menara itu sudah tinggi
ini yang berisi tentang kata-kata ataupun kalimat tentang mindset, fixed mindset dan growth mindset. Kemudian anak-anak menempelkannya pada bagian fixed mindset ini, misalkan bertanya adalah cara untuk memperdalam pemahaman. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu fixed mindset atau growth mindset? Bertanya adalah cara untuk memperdalam pemahaman. Growth mindset ya? Growth? Oke, ada lagi, satu lagi, saya contohkan lagi. Saya contohkan, lebih baik mencoba dan belajar dari hasil. Berapa? Fix. Lebih baik mencoba dan belajar dari hasil. Itu adalah growth mindset. Ya, Bapak Ibu, resiliensi atau daya latih adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Ya, dari apa yang sudah saya praktekkan di kelas 10.2, ya harapannya anak-anak itu ketika menghadapi kegagalan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak mudah menyerah. Mereka mampu bangkit kembali. Ya, mengapa penting Bapak Ibu? Ini sangat penting diterapkan pada siswa-siswa kita, karena ada yang pernah yang mendengar ya, kita mendengar bahwa atau membaca di TikTok, di sosial lainnya, atau di TV, ada anak yang dibully, akhirnya bunuh diri. Beberapa kasus, ya banyak anak yang mengalami depresi. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan tadi 7 jurus perubahan hebat, kemudian hasil satu mengenai potensi dan OJK kedua tumbuhkan resiliensi. Apakah dari yang sudah saya jelaskan ada yang ingin ditanyakan ataupun Bapak Ibu memberikan masukan positifnya kepada saya agar apa ya, agar pembelajaran atau layanan BK ataupun pembelajaran di kelas itu nantinya lebih efektif lagi, ya lebih berkembang dan dilakukan lagi kepada siswa-siswa kita. Ada barangkali atau barangkali mau memberikan refleksi dari kegiatan pada hari ini, perasaannya. Oke, Pak Dokter. Terima kasih Bola atas materinya luar biasa sekali. Terutama masih kalian berdua. Jadi kita mulai kesehatan kembali untuk bergerak kembali. Sebenarnya kalau menurut saya ya Bapak Ibu semua juga sehariannya juga sudah melakukan hal tersebut. Cuma ini lebih ke penguatan kembali dengan ilmu yang baru. Termasuk ini mungkin terkait 8 kecerdasan ya dari awal kalau salah itu sebenarnya kalau tidak salah yang 8 kecerdasan itu penemuan awal di awal-awal, penelitian awal di awal-awal, dan untuk kecerdasan ini sekarang berkembang dalam artian ada tambahan yang mungkin saya ketahui lagi, mungkin Bapak Ibu juga tahu lah, itu ada penambahan terkait yang namanya kecerdasan fisik, hampir mirip dengan kinestetik, tapi lebih menekankan penggunaan fisik untuk kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Kemudian ada lagi kecerdasan ekstensi kalau tidak salah, itu bagaimana seseorang bisa merenung dengan hasil renungan itu bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupan nyata. Jadi tapi yang familiar memang ada 8 kecerdasan ini yang sebenarnya sudah hampir mencakup secara keseluruhan gitu. Tapi itu pengembangannya. Dimana Paul juga mengatakan kalau tidak salah di bukunya bahwa kecerdasan ini semakin zaman nanti ya akan berkembang lagi, semakin berkembang. Termasuk di sini kita zaman YouTube ya, itu ada juga ya kecerdasan di YouTube itu, mungkin perlu penelitian lebih lanjut lagi gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin
sedikit berbagi seperti itu, bahwa intinya kita sebagai bapak ibu guru jangan stagnan merasa puas dengan apa yang sudah kita tuju, begitu. Karena di sini dari pemaparan bola kecerdasan tadi ternyata bisa berkembang sesuai dengan zamannya, kemudian cara-cara menangani anak itu agar terus berkembang juga tidak perlu memerlukan kekerasan yang apalagi sekarang sedang viral seperti itu ya. Nah, dengan di sana. Nah itu kalau dengan tujuh ini, ibu itu dianggap salah ya, yang sedang viral ini, ibu kepala sekolah ini. Namun kalau dilihat dari sisi yang lainnya, mungkin karena ya saya juga sendiri itu merasakan tidak perlu mencobakan yang lain, yang melihat anak seperti itu dengan apa yang sudah dilakukan dengan berbagai cara tidak membanggakan, ya akhirnya mungkin bisa seperti itu juga gitu. Jadi kecerdasan secara emosinya buat saya ya kurang gitu, buat saya kurang, sehingga mungkin kecerdasan emosinya harus lebih dikelola seperti itu. Nah itu kemudian mungkin terakhir ini ingin tanya Bu Ola terkait itu, tanggapan dari Bu Ola dengan apa yang sudah dipelajari ini, seharusnya ibu kepala sekolah itu ketika menghentikan si anak yang sedang merokok itu cara terbaiknya seperti apa? Yang paling baik. Mohon perkiraannya. Dan ini simpang siur ya. Ada yang setuju dilaporkan, ada yang tidak setuju, karena itu bagian dari pendidikan. Jadi nggak gampang anak itu bukan karena emosi dan lain sebagainya. Begitu. Mohon perkiraan bola. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koko atas tadi tambahan ilmunya dari Pak Koko, bahwa ternyata kan memang banyak sekali kecerdasan yang kita miliki, ya tidak hanya dari dalam kecerdasan sendiri. Dengan fenomena yang sekarang terjadi ya begitu, saya juga sudah beberapa kali muncul di media TikTok kayak gitu ya, bahwa ada sekolah yang ngomong. Oke, kepala sekolah yang dilaporkan oleh orang tuanya karena menampar siswa yang melaporkan itu. Tadi saya sempat juga ke ruang guru, ternyata bapak ibu juga sedang mendiskusikan itu. Ya, kayaknya di ruang guru ya tadi benar bahwa ini sudah mendiskusikan itu. Kalau dilihat dari sini memang yang utama adalah komunikasi, mungkin itu yang lebih penting. Nah, mungkin kejadian seperti itu tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah seperti itu. Tidak ada asap, tidak ada api, kalau tidak gimana? Tidak ada asap. Nah, kalau tidak ada api seperti itu, kita harus benar-benar memproses. Berarti dari mungkin lebih masuknya ke kolaborasi seperti itu Pak Koko. Jadi kita harus komunikasi dulu sebagai orang tua ya, sebagai orang tua kita harus komunikasi dulu kenapa anak saya sampai ditampar kayak gitu. Dan kepala sekolah pun juga harus mengkomunikasikan juga seperti itu. Ini sudah waktunya sudah habis ya. Ya, jadi melihat tadi sudah dari beberapa fenomena, kemudian hasil pelajaran yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kolaborasi antara guru BK, guru mata pelajaran, orang tua dan seluruh ekosistem sekolah untuk membantu peserta didik yang tangguh, berkarakter dan kesejahteraan psikologis ini perlu sekali kita terapkan Bapak Ibu, agar sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, kemudian anak-anak bisa berkembang sesuai potensi bakat minat yang mereka miliki. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan berbagi praktik baik ini dapat bermanfaat buat kita semua, dapat bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas pemaparan ini Bu Ola. Selanjutnya pembacaan
Tuhan berkenan. Ilmu ditimba sepanjang hari bersama narasumber yang luar biasa. Semoga manfaatnya terus menyinari. Sampai jumpa, salam sukses untuk semua. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.